Ini harus dipakai nih biar aku dapat pahala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita bahagia selalu dunia maupun akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya, mari kita buka pengajian kita dengan sama-sama membaca Al-Quran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus kita hari ini yaitu surat Al-Maidah, memasuki juz ke-7. Juz ke-7 ayatnya ayat ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minadh-dham'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Jadi seharusnya kita ketika mendengarkan Al-Quran itu mencucurkan air mata kita, gitu. Karena kita paham. Tapi kalau kita nggak paham, bagaimana mencucurkan air mata, gitu. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. فَآسَبَهُمُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Shadaqallahul adzim. Lanjut. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعموا أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم
Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Ayat ini adalah peringatan bagi orang beriman agar tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dan Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya atau dendanya pelanggaran terhadap sumpah tadi ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi mereka pakaian. Atau memerdekakan seorang budak sahaya. Barang siapa yang tidak mampu melakukannya maka kafaratnya adalah puasa 3 hari. Itulah kafarat sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demi Allah, Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menjelaskan hukum-hukum Allah ini agar kita bersyukur, kita mampu mensyukuri apa yang Allah berikan. Seperti Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 165 misalnya. Di mana Allah menjelaskan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 165. 60. Tahu nggak? Mana bunyinya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan tuhibbunahum billah. Terus Walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yarul ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba wa annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab. baik. Pada ayat 65 ini surat Al-Baqarah Allah menjelaskan hukum, yaitu bagaimana mencintai Allah. Hukum bagaimana mencintai Allah supaya kita bisa bersyukur kepada Allah kalau dijelaskan tentang hukum-hukumnya. Dalam hal mencintai Allah ini ada 2 golongan. Golongan yang pertama yaitu mereka manusia yang menyembah Allah sebagai tandingan. Jadi dia menyembah Allah tapi menyembah tandingannya juga. Nah, golongan yang kedua yaitu orang yang menyembah Allah karena mencintai Allah.
Jadi di samping mencintai Allah, dia tapi menyembahnya ada tandingannya. Gitu. Menyembah yang lain juga. Gitu. Itu ada manusia yang seperti itu. Gitu. Tapi ada lagi manusia yang hanya betul-betul mencintai Allah. Siapa mereka yang mencintai Allah tapi membuat tandingan? Mereka orang-orang yang lemah imannya. Yang lemah imannya. Orang yang lemah imannya, walaupun mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sholat, tetapi mereka masih percaya sama dukun. Masih percaya sama khurafat. Masih percaya sama bid'ah. Masih percaya sama makhluk gaib yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, ketika orang itu bergantung kepada selain Allah, maka jin atau setan itu akan menjadi temannya. Kalau sudah menjadi temannya, sulit melepaskan diri dari jin dan setan tadi. Dalam ayat lain dikatakan, dan sebagian manusia laki-laki ada yang menjadikan jin sebagai teman karibnya. Na'udzubillah min dzalik. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang imannya kuat, yaitu yang cintanya kepada Allah itu melebihi kepada yang lainnya. Ini walladzina amanu asyaddun hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman, yang imannya kuat, itu amat besar cintanya kepada Allah. Segala sesuatu dalam kehidupannya hanya karena Allah. Lillah. Mau kerja apa? Lillah. Kamu ngurus rumah, nunggu anak-anak apa? Lillah. Semuanya karena Allah. Harus dilarikan kepada Allah. Karena Allah. Ini. Walau yaral ladzina zalamu id yaronal adzab. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah. Walillahi annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul iqab. Dan Allah sangat berat azabnya. Ini orang-orang yang zalim, termasuk golongan orang-orang yang menyembah Allah tetapi menyembah lainnya juga, membawa tandingannya. Itulah golongan orang-orang yang mencintai Allah ternyata terbagi menjadi dua bagian. Satu, mencintai Allah tetapi masih membawa alat yang lainnya. Dua, yang murni betul mencintai Allah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Gitu. Bilangnya wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi masih pakai ilmu kekebalan gitu. Masih percaya dengan cincin ya, dengan sebagainya gitu. Nah, itu berarti ada tandingannya ya. Ini. Nah, sahabatku sekalian, bagaimana jalan mencintai Allah? Yang pertama, kalau kita ingin mencintai Allah, lakukanlah taubat. Astaghfirullahaladzim. Taubat ini artinya adalah merenungi kesalahan-kesalahan kita dan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan kembali. Itu namanya taubat. Kalau kita tidak melakukan perenungan terhadap dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan, evaluasi diri gitu ya. Baik ucapan, hati maupun perbuatan gitu. Ini tobat. Ini jalan menuju Allah. Harusnya ditulis kalau ngaji ya. Ditulis, nanti kalau ditanya lagi ilmunya nggak tahu lagi. Ini udah minggu keempat ya. Nanti minggu kelima harus nulis nih. Jadi supaya bisa diwariskan ke diri kita maupun ke orang lain. Jadi ditulis. Jalan yang kedua menuju cinta Allah adalah
melakukan sholat hajat. Kita melakukan sholat hajat, memohon cinta kepada Allah. Allahu Akbar. Sholat hajat ya. Jadi cinta Allah ini harus kita pinta. Ya Allah, saya sholat untuk mendapatkan cintanya Allah. Kalau ingin dapat mobil, kita sholat hajat ya. Ingin lulus, kita sholat hajat. Ingin jadi sarjana, kita sholat hajat. Tapi untuk mendapatkan cinta Allah jauh lebih penting. Kita harus melakukan sholat hajat. Ingin mendapatkan cinta Rasulullah, kita lakukan sholat hajat. Ya Rasulullah, usolli sunatan hajati di mahabbatillah wa rasulullah. Allahu Akbar. Aku sholat hajat agar mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah. Yang ketiga, jalan menuju Allah, jalan mencintai Allah adalah sholat tahajud. Tahajud, lakukan sholat tahajud. Di malam hari sholat tahajud. Kemudian di sepertiga malam jam 3 berdoa. Ya Allah, doa apa hajat kita, doa kita. Setelah istighfar, setelah sholawat, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebut nama Allah boleh 1000 kali, 2000 kali. Supaya kita mencintai Allah gitu ya. Iya, kalau sebut Ajka, ingatnya Ajka terus gitu. Ya. Yang terakhir yaitu lakukan sholat witir. Nah, ini jalan menuju cintanya Allah. Sholat witir ini adalah sholat yang paling dicintai Allah. Innallaha yuhibbul witra. Sungguhnya Allah itu mencintai yang ganjil. Maka lakukanlah sholat witir. Walaupun 1 rakaat. Nah, kalau bisa mah 3 rakaat ya. Tapi kalau males ya udah 1 rakaat aja nggak apa-apa. Jadi itulah jalan menuju cinta Allah, yaitu kita bangun malam, sholat taubat, sholat hajat, kemudian sholat tahajud, sholat witir. Nah, itu. Agar mendapatkan pertolongan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi kita kali ini, semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena pertolongan Allah ini penting sekali. Ya, dan pada hakikatnya kita selalu ditolong oleh Allah. Kita bisa menulis, itu ada pertolongan Allah. Coba banyak orang yang tidak bisa menulis. Kita bisa ke masjid berjamaah, itu adanya pertolongan Allah. Kita bisa ngomong, kita bisa berjalan. Semua itu sebenarnya pertolongan Allah, tapi kita tidak sadari. Harusnya kita syukuri. Ya Allah, terima kasih atas pertolonganmu. Hari ini aku masih bisa berbicara, hari ini denyut jantungku masih normal. Itu pertolongan Allah. Jadi kalau kapan Allah menolong saya? Allah itu udah menolong terus tiap hari sama kita. Tapi kita harus sadar gitu. Kalau kita nggak sadar ya, kita dianggapnya ya nggak ditolong oleh Allah. Lihatnya ke orang lain aja, dia mah sukses, dia punya mobil, dia mah rumahnya bagus. Kita masih bisa ngomong, masih bisa bicara, masih bisa bernapas, itu nggak disyukurin gitu. Karena apa? Karena hati kita ini tidak dekat dengan Allah. Padahal Allah itu qorib, Allah itu dekat dengan kita. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah, jadi bahkan sudah kita harus merasakan. Kalau kita perlu kita merasakan, bilang kepada Allah, terima kasih Allah pertolonganmu hari ini. Saya bisa duduk bersimpuh ya. Saya bisa membawa motor, membawa mobil. Itu cuma pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bisa gitu. Gitu. Jadi pertolongan Allah itu meliputi kita semuanya gitu. Cuma kita kadang pengennya lebih ya. Pengennya lebih, ya Allah. Pengen motor, sudah punya motor, pengen mobil. Itu kalau belum dikasih mobil, katanya merasanya belum ditolong Allah. Aduh, masih aja kayak kita itu menggerutu hidupnya gitu. Gitu. Pengen apa itulah. Ya itulah pertolongan Allah sungguhnya dekat sekali ya. Itulah bagaimana mudah-mudahan kita bisa mencintai Allah ya. Yang
yang tulus ikhlas. Jangan dengan menduakan Allah. Demikian materi surat Al-Baqarah ayat 165 yaitu tentang cinta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad. Tak dibeliin orang. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Duduk situ. Sallallahu alaihi wasallam. Ada telurnya juga. Mau makan obat, makan nasi dulu. Iya. Iya, bawa aja telurnya ke sini. Ke sini. Heeh. Jadi Oh, beneran.